Villa Fiorito, sebuah wilayah miskin di pinggiran Buenos Aires, Argentina. Disinilah seorang anak laki-laki kecil bermata tajam dan rambut keriting tumbuh, dengan kaki telanjang menari di antara debu dan batu. Nama anak itu adalah Diego Armando Maradona. Lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1960, ia datang ke dunia dalam pelukan kemiskinan, tapi juga dengan bakat yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Diego kecil tidak punya mainan mahal. Tidak ada PlayStation, tidak ada sepatu bola. Hanya bola lusuh dan impian besar. Impian yang begitu besar hingga membuat langit Villa Fiorito terasa terlalu sempit untuk menampungnya. Ia bermain bola dari pagi hingga senja, di jalanan becek, di lapangan tanah, bahkan di lorong sempit antar rumah. Bola bukan hanya hiburan, tapi juga sahabat, pelarian, dan harapan. Ayahnya, Don Diego, adalah buruh pabrik. Ibunya, Donna Tota, adalah segalanya bagi Diego. Ia mengorbankan segalanya agar anak-anaknya bisa makan. Kalau harus makan batu demi anakku, aku akan melakukannya, katanya. Maradona tahu, setiap gol yang ia cetak sejak kecil bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibunya yang tak pernah berhenti berdoa. Bakat Diego ditemukan saat ia berusia 8 tahun oleh seorang pemandu bakat lokal. Ia langsung dimasukkan ke tim muda Argentinos Juniors yang bernama Los Cebolitas. Di sana, ia menjadi legenda kecil. Tidak terkalahkan selama 136 pertandingan, mencetak gol-gol ajaib, menggiring bola seakan kaki kirinya memiliki magnet. Pada usia 15 tahun, Maradona debut untuk tim utama Argentinos Juniors. Dunia mulai memperhatikannya. Ia seperti bintang dari galaksi yang belum pernah dijelajahi. Tak lama kemudian, Boca Juniors datang, klub impian rakyat Argentina. Dengan jersey biru kuning legendaris itu, Maradona menari di Bombonera, mencetak gol, dan mencuri hati seluruh negeri. Namun Diego bukan hanya pemain bola, ia adalah simbol. Dalam setiap dribblenya, ada pemberontakan terhadap kemiskinan. Dalam setiap golnya, ada pelampiasan atas ketidakadilan hidup. Ia tidak sekadar ingin menang, ia ingin dunia tahu bahwa anak dari Villa Fiorito juga bisa bersinar. 1986, Meksiko. Inilah tahun di mana Maradona melampaui batas manusiawi. Ia datang ke Piala Dunia bukan hanya sebagai kapten, tapi sebagai harapan seluruh rakyat Argentina. Mereka tidak mengandalkan tim, mereka mengandalkan satu nama, Diego. Dan ia tidak mengecewakan. Melawan Inggris di perempat final, ia mencetak 2 gol paling legendaris dalam sejarah sepak bola. Gol pertama, tangan Tuhan, adalah kontroversi. Tapi bagi rakyat Argentina, itu pembalasan. Balas dendam atas perang Falklands. Diego mencuri gol dengan tangannya, dan rakyat bersorak. Lalu datang gol kedua. Gol itu, tak bisa dijelaskan. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, dan menjebol gawang. Dunia terdiam. FIFA menobatkannya sebagai gol abad ini. Tapi bagi rakyat Argentina, itu adalah keajaiban. Saat Diego mengangkat trofi, jutaan rakyat menangis. Tuhan memang turun ke bumi, dan ia mengenakan nomor 10. Tak lama setelah itu, Diego pindah ke Napoli, klub kecil dari Italia Selatan yang dicemooh. Tapi di tangan Diego, Napoli menjadi juara Serie A. 2 kali, ia membuat rakyat Napoli bermimpi. Ia melawan utara yang kaya dan arogan. Ia menjadi dewa di kota itu, dicintai, disembah, bahkan lebih dari paus. Tapi perjuangannya bukan hanya di lapangan. Ia melawan stigma, rasisme, dan penghinaan. Ia membawa Napoli dari tanah yang diremehkan ke langit tertinggi sepak bola Eropa. Ia bukan hanya pahlawan, tapi revolusioner. Tapi Diego adalah manusia, dan manusia bisa jatuh. Ketika sorotan begitu terang, bayangan juga menjadi lebih gelap. Ketika ia di puncak dunia, ia mulai terjebak. Godaan datang, pesta, perempuan, kokain. Ia mulai datang telat ke latihan, terlibat dalam skandal. Tahun 1991, ia gagal tes doping. Dunia kaget, dewa ternyata juga bisa tergoda. Media mulai menghujatnya, fans kecewa. Tapi Diego bukan orang yang mudah menyerah. Ia mencoba bangkit, kembali bermain, tapi tubuhnya tidak sama lagi. Berat badannya naik, lututnya sakit, namun ia tetap berjuang. Karena itulah Diego, tidak sempurna, tapi selalu melawan. Ia sempat bermain di Sevilla, lalu Newell's Old Boys,
dan akhirnya kembali ke Boca Juniors. Setiap kali ia masuk ke lapangan, meski tak secepat dulu, sorakan rakyat tetap sama. Diego, Diego, nama itu bukan hanya milik seorang pria, tapi semangat seluruh bangsa. Meski jatuh, cinta rakyat Argentina tidak pernah padam. Bahkan ketika Diego pensiun, ketika ia menjadi pelatih, bahkan saat ia menimbulkan kontroversi, mereka tetap mencintainya. Karena Maradona bukan idola yang sempurna. Ia manusia, dengan segala kelemahannya, tapi justru itu yang membuatnya dicintai. Ia mewakili harapan semua orang kecil, bahwa kamu bisa bangkit, bahkan jika kamu sudah jatuh berkali-kali. Ketika ia menjadi pelatih Argentina di Piala Dunia 2010, dunia melihat Maradona yang lebih tua, lebih gemuk, tapi sorot matanya masih sama, penuh api. Ia mencintai negaranya, ia mencintai sepak bola, dan rakyat masih mencintainya. Ia duduk di pinggir lapangan, memberi pelukan kepada para pemainnya, berteriak, menangis, mencium rumput stadion. Ia tetap anak dari Villa Fiorito, yang tak pernah lupa dari mana ia berasal. Tanggal 25 November tahun 2020. Dunia berhenti. Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung. Argentina berkabung. Dunia menangis. Di jalanan Buenos Aires, jutaan orang turun. Menangis, menyanyikan lagu, mengangkat bendera. Mereka tidak kehilangan pemain bola. Mereka kehilangan bagian dari diri mereka. Diego tidak mati. Ia abadi. Di mural-mural kota Napoli. Di dinding Villa Fiorito. Di hati anak-anak miskin yang masih menggiring bola tanpa sepatu, bermimpi menjadi Diego berikutnya. Ia adalah pahlawan. Ia adalah tragedi. Ia adalah keajaiban yang cacat. Tapi ia tetap Maradona. Diego adalah antitesis dari kesempurnaan. Ia tidak seperti Messi yang tenang. Tidak seperti Ronaldo yang terlatih. Diego adalah bara. Ia adalah api yang tidak bisa kau kendalikan. Dalam dirinya, ada cinta dan kebencian, surga dan neraka, kemenangan dan kehancuran. Ia mengangkat dunia ke atas pundaknya, lalu jatuh, lalu bangkit, lalu jatuh lagi, dan tetap dicintai. Karena Diego tidak pernah pura-pura. Ia tidak pernah berbohong tentang siapa dirinya. Jika ia senang, ia tertawa lepas. Jika ia sedih, ia menangis di depan kamera. Jika ia marah, ia tak segan berteriak ke FIFA atau presiden. Ketika ia wafat, bahkan mereka yang dulu membencinya pun menangis. Karena mereka tahu, dengan segala kekacauan dan kegilaannya, Maradona membuat dunia ini lebih hidup. Ia bukan hanya pemain bola, ia adalah cerita, dan setiap generasi akan menceritakan ulang legenda ini dengan air mata. Karena sejatinya, dalam dunia yang sering pura-pura dan penuh kepalsuan, Maradona adalah satu dari sedikit manusia yang hidup sepenuhnya jujur, jujur dalam cinta, jujur dalam kesalahan, dan jujur dalam sepak bola. Dan untuk itu, dunia akan selalu mengenangnya.